Selamat malam, sahabat GPIB dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan program Night Call GPIB pada malam hari ini. Bersama saya, Pendeta Wiwi Kristiani Kembuan, sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Immanuel Probolinggo, Jawa Timur. Ibu Bapak, Saudara-saudara, sebelum kita beristirahat di malam ini, kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita semua tertunduk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kembali kami datang kepadamu di malam hari ini. Kami mengucap syukur Bapa untuk sepanjang hari Tuhan sudah menyertai seluruh aktivitas kami. Dan di malam hari ini ketika sebentar kami hendak beristirahat, namun sebelumnya kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, sehingga sabda-Mu menjadi penyejuk jiwa, bahkan memberi sukacita dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Adapun pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang tahanan karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil dengan kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan anugerah-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan di malam hari ini yang menjadi ayat mas kita adalah pada ayatnya yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, ada seorang petani yang selalu merasa takut. Selalu dari hari ke hari dia merasakan ketakutan yang teramat sangat. Sehingga di tengah ketakutannya dia hanya berdiam diri. Sebab dia berpikir bahwa kalau nanti dia menanam padi, dia takut jangan-jangan hama wereng atau belalang yang bau itu kemudian melahap padinya. Kemudian ketika tetangganya menanam jagung, dia juga merasa ketakutan. Jangan-jangan nanti jagungku dimakan hama tikus. Demikian terus, ketakutan demi ketakutan menghinggapi hati petani tersebut. Sehingga ketika para tetangga, sanak saudaranya menanam dan panen, apa yang dia lakukan? Dia hanya duduk terdiam. Karena takut yang selalu menghantui, yang selalu merajai kehidupannya sebagai seorang petani. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, ketakutan bisa membuat seseorang merasakan kerugian. Jika ketakutan itu tidak kita
minimalis, tidak kita olah sedemikian rupa. Di dalam pelayanan seorang muda yang bernama Timotius di kota Efesus, dalam pelayanannya dia harus menghadapi banyak pengajar sesat yang membuat iman jemaat di kota Efesus terombang-ambing, merasa dibingungkan dengan adanya paham gnostisisme yang kemudian dicampur adukan dengan budaya Yudaisme pada waktu itu. Tantangan yang dihadapi Timotius ini kemudian menjadikan sesuatu yang menakutkan pastinya. Karena Timotius selain seorang yang masih muda, mungkin belum berpengalaman, dan di tengah situasi yang demikianlah, kemudian Rasul Paulus sebagai orang tua rohani dari Timotius menuliskan surat, menuliskan pesan pastoral kepada Timotius. Dan telah kita baca tadi pada ayatnya yang ke-7, Paulus menekankan bahwa Roh Allah atau Roh Kudus tidak memberikan roh ketakutan kepada anak-anak Tuhan, melainkan memberikan kekuatan, melainkan roh itu membangkitkan kekuatan untuk seseorang bisa terus melayani, terus maju dalam memberitakan kabar baik. Selain itu, ibu bapak sahabat GPIB, Paulus juga menekankan hal yang kedua, bahwa Roh Allah juga senantiasa memberikan kasih, kasih yang bisa menutupi segala sesuatu, bukan dengan tindakan kekerasan, bukan dengan tindakan kata-kata yang kasar yang harus diucapkan kepada para pengajar sesat pada waktu itu, tetapi dengan kasih yang bertumbuh dari iman kepada Tuhan, bahkan dari hati nurani yang murni. Maka Paulus katakan semuanya akan dapat teratasi karena pertolongan Tuhan bagi Timotius. Selain kekuatan dan kasih, Roh Allah yang ada pada kita juga bisa memberikan penguasaan diri. Ibu bapak sahabat GPIB, kalau ketakutan itu menjadi sesuatu yang membahayakan, yang merugikan seseorang, bagaimana dengan kita? Kalau tadi Timotius dalam pelayanannya yang tidak pernah sepi terhadap pergumulan, permasalahan, persoalan yang menimbulkan ketakutan dan kegentaran. Tidak jarang juga dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, tiap hari mungkin kita diperhadapkan pada yang namanya persoalan, masalah, ketakutan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita malam hari ini diingatkan, biarlah kita melewati malam hari ini dalam istirahat tanpa ketakutan atau kekhawatiran terhadap persoalan yang datang dan pergi di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Sebab ada Roh Kudus Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan, yang senantiasa menghadirkan cinta kasih, rasa sayang dalam kehidupan kita. Bahkan lebih dari itu, Roh Kudus Allah juga bisa memberikan kita sebuah kemampuan untuk mengendalikan diri. Ibu bapak sahabat GPIB dimanapun kita berada,
Biarlah malam hari ini kita boleh masuki dalam istirahat yang penuh dengan sukacita iman, yang bukan justru dipenuhi dengan ketakutan dan kegentaran. Sebab Roh Allah menuntun, membimbing, memampukan kita untuk senantiasa bertumbuh dalam kekuatan. Mari kita sehati dalam doa. Puji syukur kami naikkan kehadirat Tuhan yang Maha Agung, oleh karena firman-Mu memberikan kami kekuatan, memberikan kami kembali menemukan cinta kasih dan sayang, untuk boleh kami pakai di tengah pekerjaan, melayani Tuhan, bahkan di tengah segala sesuatu yang kami sedang gumuli. Bahkan Roh Allah memberikan kami kemampuan juga untuk mengendalikan diri di dalam kami menghadapi segala situasi dan kondisi yang acap kali menguras kesabaran, bahkan kami seringkali tidak sanggup untuk mengendalikan diri. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang kembali menggema dan mengingatkan sekalian kami, anak-anak Tuhan, bahwa Roh Kudus Tuhan berkuasa atas segala persoalan yang terjadi, berkuasa atas totalitas kehidupan kami yang terus melayani, bahkan menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ketika sebentar kami akan istirahat dan berbaring tidur, besertalah dengan kami, masuk malam bersama kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, bahkan kuasa-kuasa kegelapan. Terima kasih Bapa. Ini doa permohonan kami yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan dan berkat bagi semua kami. Amin. GPIB adalah lembaga gerejawi yang terus-menerus mempersiapkan dan mengembangkan dirinya untuk mandiri di bidang ekonomi melalui administrasi, legalisasi, dan pemanfaatan harta tidak bergerak yang dimiliki, termasuk penghimpunan dana melalui berbagai kegiatan produktif serta upaya pemberdayaan ekonomi warga jemaat sebagai pelaku UMKM agar kesejahteraan warga gereja semakin lebih baik. Untuk mencapai itu semua, Departemen PEG menyelenggarakan rapat kerja sinodal GPIB di bidang pembangunan ekonomi gereja untuk bersama mendapatkan langkah-langkah atau strategi yang dapat diupayakan untuk peningkatan perekonomian GPIB demi menghadirkan damai sejahtera bagi umatnya. Untuk itu, kami mengundang para ketua majelis jemaat, ketua 4 atau bendahara untuk pejabat gereja yang ditugaskan untuk mengelola keuangan jemaat di lingkup GPIB untuk hadir dalam event yang akan digelar di Hotel Millennium pada tanggal 15 sampai dengan 17 November 2024. Narasumber yang akan hadir antara lain dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, dan dari gereja seasas lainnya seperti GEMIM, GPM, GEMIT, dan GBKP.